dipersembahkan oleh HNB Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, khutbah kita pada siang hari ini akan membahas 4 hadis tentang silaturahim. 3 hadis di khutbah yang pertama dan 1 hadis di khutbah yang kedua. Hadis yang pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ancaman untuk mereka yang berada di kelompok kiri, yaitu mereka yang memutuskan silaturahim, mereka yang memutuskan hubungan dengan kerabat, mereka yang memutuskan hubungan dengan orang-orang yang ada hubungan darah, entah memutusnya dengan lisan atau memutusnya dengan tindakan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah qati'un. Orang-orang yang memutus silaturahim tidak masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Sehingga ini adalah ancaman bagi mereka-mereka yang memutuskan silaturahim, yaitu resikonya terhalang dari surga Allah Azza wa Jalla. Dan siapa di antara jamaah, di antara kita, di antara masyarakat yang mungkin hari ini tidak teguran dengan keluarga dekatnya, yang hari ini mungkin tidak berhubungan dengan orang-orang yang ada hubungan darah? Jika itu sebabnya karena kita yang memutuskan silaturahim, maka hendaknya kita segera memperbaiki. Kemudian hadis yang kedua mengenai hakikat dari silaturahim. Rasul menyebutkan laisal wasilu bil mukafi. Definisi dari menyambung silaturahim itu bukan membalas kebaikan orang yang baik dengan kita. Karena memang fitrahnya manusia itu senang dengan orang yang baik kepada dia. Kita itu biasanya akan senyum kepada orang yang dahulu senyum kepada kita. Kita akan lebih mudah untuk berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita. Nah, orang yang masuk kelompok menyambung silaturahim itu adalah orang di golongan kanan. Disebutkan silaturahim, menyambung, rahim, itu artinya sudah ada putus. Kita yang namanya menyambung itu berarti sesuatu itu sudah putus, lalu kita berusaha memperbaiki. Dan kalau kita sekedar membalas kebaikan orang yang baik, menyambung komunikasi dengan orang yang tidak ada permusuhan dengan kita, itu tidak disebut dengan menyambung silaturahim. Jadi silaturahim ada levelnya di sisi paling kanan, yaitu apa? Al-wasil allazi idza quti'at rahimuhu wasalah. Orang-orang yang dibilang menyambung silaturahim adalah orang yang diblokir, orang yang dimusuhi, orang yang difitnah, orang yang dibenci, orang yang dijelek-jelekkan oleh keluarganya sendiri, tapi dia dengan lapang dada mau datang, bertamu, menyapa, bertanya, kasih hadiah. Itu baru disebut dengan orang ini menyambung silaturahim. Tentu kalau mengikuti fitrah manusia secara normal, sulit bagi kita rasanya mau berkunjung, mendatangi, memberikan hadiah kepada orang yang memfitnah kita, menjelek-jelekkan kita, apalagi itu keluarga sendiri. Tapi disitulah level orang dibilang menyambung silaturahim. Ketika diputus tali itu, dia yang pertama kali menyambungnya. Dan kalau kita bicara gengsi, kalau kita bicara usia, kalau kita bicara faktor ekonomi, mungkin orang yang lebih tua gengsi untuk memulai komunikasi dengan yang lebih muda. Orang yang secara ekonomi lebih mapan gengsi untuk mendatangi mungkin keluarganya yang sudahlah lebih susah, lebih miskin, tapi ternyata sombong dan banyak masalah. Tapi disitulah fungsinya iman yang menggerakkan orang kemudian mau melakukan itu. Lalu hadis yang ketiga. Hadis ketiga ini menjelaskan
dalam bentuk contoh. Kalau hadis kedua tadi menjelaskan definisi, hakikat, hadis ketiga memberikan kepada kita contoh orang itu dibilang menyambung silaturahim itu seperti apa. Ada sahabat mengadu kepada Rasul. Lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasul." Dia mengeluh, cerita kepada Rasul. "Innali qarabah." Rasul, ini saya punya kerabat. Jadi kalau di keluarga ada arisan terah misalkan. Ada terah yang satu kerabat, satu hubungan darah dengan saya. "Asiluhum wa yaqta'uni," kata dia. Rasul, ini saya berusaha selalu menjaga hubungan baik dengan mereka. Tapi nggak tahu kenapa mereka itu selalu berusaha membenci, memusuhi, menjelek-jelekkan, memutus hubungan dengan saya. Wa uhsinu ilaihim wa yusiuna ilayya. Saya berusaha baik kepada mereka, entah dengan ucapan, entah dengan tindakan, entah dengan harta, sesuatu yang kita bisa berikan kepada dia. Tapi anehnya orang ini selalu menjelek-jelekkan saya. Dengan mengatakan macam-macam. Ini orang ini datang kepada kita untuk pamer hartanya. Ini datang kepada kita untuk menghina kita. Ini datang kepada kita untuk memfitnah kita. Ada aja pokoknya ucapan-ucapan jelek yang disampaikan oleh kerabat tadi. Wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya. Saya berusaha santun. Saya berusaha pokoknya gimana saya tepis ego saya. Saya akan berusaha baik sama orang ini. Tapi gak tahu kenapa dia selalu punya alasan untuk menjelek-jelekkan saya. Lalu apa komentar Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk orang semacam ini? La in kunta kama qulta, kata Rasul. Kalau memang benar kamu orangnya seperti itu, artinya enggak bohong, bukan hanya di lisan, tapi emang dipraktekkan. Siapa kerabat dia yang mungkin memfitnah orang tuanya, mungkin pak D-nya, mungkin bulenya, mungkin budenya, mungkin omnya, dia datangi. Mungkin itu menjelek-jelekkan keluarga dia datangi, dia kasih hadiah, dia bawa oleh-oleh, dia berusaha untuk sapa. Dan kamu tetap dibalas dengan yang buruk, maka kata Rasul, faka'annama tusifuhumul mal. Itu seolah-olah kamu memberikan debu panas untuk mereka. Kita bisa bayangkan debu panas itu ketika Merapi meletus, itu kan ada asap panas udus gembelnya. Itu kan hancur, orang gosong, orang melepuh. Dan Rasul ingin menegaskan bahwa, Pak, tidak usah khawatir, Bapak tidak rugi sama sekali. Yang rugi mereka. Bapak udah datangi, kasih hadiah, berusaha berbuat baik, direspon dengan yang jelek, yang rugi mereka. Kita tidak dirugikan sama sekali. Dan kemudian Rasul berikan penjelasan lain. Wala yazalu ma'aka minallahi zahirun alaihim madumta ala zalik. Dan kamu akan senantiasa ditolong oleh Allah, dijaga oleh Allah, diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga kalau kita bicaranya perasaan, bela-belain rasa, saya udah baik loh, kok saya ditolak. Saya datang ke rumah loh, kenapa kok ditinggal sama orangnya. Saya berusaha bertamu, kenapa gak disediain teh, gak dikeluarkan air minum, gak disediakan hidangan-hidangan yang selayaknya. Bahkan kalau bisa saya segera pulang. Ya sudah, kita berusaha dan kita gak dirugikan sama sekali. Itu 3 hadis yang pertama menjelaskan bahaya kalau kita memutus silaturahim. Kemudian yang kedua, hakikat orang dibilang menyambung silaturahim itu seperti apa. Dan ketiga tadi adalah contoh nyata yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, dan itu dikonfirmasi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu ala habibinal mustafa amma ba'd. Fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, hadis yang keempat di khutbah yang kedua, yaitu satu hadis terakhir Rasul menjelaskan terkait dengan hadis qudsi, yaitu ketika Allah menjelaskan kepada Rasulnya, Allah berfirman, man wasalaki wasaltuh, kata Allah, siapapun yang berusaha menyambung silaturahim dengan orang-orang yang punya hubungan kerabat, maka Allah mengatakan saya akan bangun hubungan baik dengan orang ini. Dan kebalikannya, waman qata'aki qata'tuhu, kata Allah, siapa yang di keluarga besar kerjanya memutuskan silaturahim, menjelek-jelekkan, ngadu domba sesama keluarga, maka kata Allah, saya putuskan hubungan saya dengan dia. Analogi paling gampang, bayangkan kalau tiba-tiba sultannya Jogja bilang, Pak,
siapapun yang berkontribusi untuk Jogja, saya akan bangun hubungan dengan dia. Orang ini dikenal sama Sultan, bahkan Sultan akan datang ke rumahnya, Sultan akan sebut nama dia. Itu orang senang, Pak. Kenapa? Sultan kenal sama kita. Sultan berikan apa? Keistimewaan. Apalagi kalau yang kenal sama kita presiden. Dibilang ini di Jogja, di mana? Di masjid ini, itu ada kenalan saya. Tolong orang ini dijaga, dikawal. Itu istimewa sekali. Apalagi kalau kemudian kebalikannya, kita dimusuhi, ditandai sama orang-orang penting. Dan itu tidak enak. Apalagi kalau kita bicara yang nandain kita itu Allah. Di keluarga ini, orang ini berusaha ngasih hadiah, berusaha datang ke keluarga, di terah besar ini dia selalu nyambung. Maka ditandai sama Allah. Ini tolong nih, orang ini dijaga. Ini penting bagi Allah. Sebaliknya yang buat masalah, ditandai juga sama Allah. Ini masalah, putuskan hubungan dengan dia. Dan tidak enak. Gitu ya. Karena kita harus berurusan dengan Rabbul Alamin. Semoga Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang rajin menyambung silaturahim dan orang yang lapang dada, ya, enggak mendahulukan ego, gengsi, tapi kita mendahulukan iman, kita mendahulukan ridho Allah Azza wa Jalla, sehingga kita akan lebih mudah memaafkan apabila mungkin ada keluarga-keluarga yang menyakiti hati kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah.